Dia seorang muslim yang kritis gitu, punya pikiran maju dan mungkin jauh melebihi generasinya. Menurut Pak Kiai, apa nama perkumpulan ini? Muhammadiyah. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin yang arahnya harus ke sini gitu. Kiai Dahlan timbul ide-ide untuk mengadakan pemurnian Islam. Dahlan sebenarnya adalah seorang yang peka sekali ya, sensitif sekali terhadap ide-ide baru. Saya dengar dari Gus Ahmad Dahlan itu adalah pemberian nama dari Sultan. Orangnya sangat percaya diri. Bagi beliau tidak ada masalah timur dan barat, sepanjang itu membawa kemajuan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kelas ini bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Kalau mereka belum suka menerima ilmuku yang benar, di belakang hari mereka akan insaf dan menuruti pendapatku yang menurut ilmu itu. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendidikan menjadi salah satu yang cukup penting bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Bukti nyata bahwa Muhammadiyah sangat memperhatikan pendidikan adalah didirikannya banyak taman kanak-kanak, SD, SMP, SMU, hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Fokus Muhammadiyah itu di bidang pendidikan sejak awal, sehingga memang Muhammadiyah kemudian berkembang menjadi organisasi yang sangat kuat di bidang pendidikan dengan ribuan sekolah, bahkan ratusan perguruan tinggi. Karena itu kontribusi Muhammadiyah untuk pengembangan pendidikan di Republik ini luar biasa. Kata yang saya kira tepat untuk menggambarkan kontribusi pendidikan Muhammadiyah, memang luar biasa. Bahkan dari pendidikan Muhammadiyah ini yang mencoba mengintegrasikan antara keunggulan pendidikan pesantren dan pendidikan klasikal ala barat, ini bisa menciptakan kelas profesional santri yang kemudian bisa masuk ke sektor-sektor publik, sektor formal, yang dulu biasanya dimasuki oleh lulusan sekolah Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam persyarikatan ini. Lahir pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta, dengan nama kecil Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar yang juga seorang penghulu dan khotib di Masjid Gede Kauman. Menurut silsilah, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan dari Maulana Malik Ibrahim yang dikenal juga sebagai salah satu tokoh Wali Songo. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang putra Kauman sini, yaitu juga keturunan dari ulama-ulama di Kauman ini, yang pada suatu tradisi kehidupannya juga tradisi kehidupan namanya Qoimuddin, penegak agama gitu. Muhammad Darwis lebih banyak belajar dari ayahnya dan juga kepada kakak-kakak iparnya, Kiai Haji Muhammad Saleh dan Kiai Haji Muhsin. Ia banyak mendapat hal-hal yang baru dalam keilmuan, seperti mempelajari ilmu fikih, ilmu falak, ilmu hadis, dan ilmu nahwu.
Kecerdasannya sudah terlihat pada masa kecilnya. Selain itu, Muhammad Darwis adalah tipe anak yang suka belajar dan rajin. Oleh karena itu, ia sangat disegani oleh kawan-kawannya. Pada tahun 1889, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang kelak menjadi tokoh penting dalam organisasi komunitas Aisyah. Pada tahun 1890, ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Naik haji, kemudian meneruskan belajar sampai 2 kali, artinya pulang kemudian ke sana lagi. Sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai membantu ayahnya mengajar mengaji. Murid-muridnya adalah anak-anak dan remaja. Kiai Haji Ahmad Dahlan diangkat menjadi khotib di Masjid Gede Kauman menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1896. Saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergelar Khotib Amin Haji Ahmad Dahlan. Perbedaan dengan saya, beliau itu karena di Pengulon ya, Departemen Agamanya Keraton, pemegang polisi kebijaksanaan keagamaan di Keraton. Sedangkan saya ini bertugas di Kagungan Dalem Masjid Penepen, tempat pribadi Sultan beribadah. Ya, dimana saya dengan 12 teman yang lain yang disebut Abdi Dalem Punakawan Kaji, itu tugasnya adalah melakukan ritual doa, aktivitas di dalam keraton. Ya, kalau Kiai Dahlan itu memegang polisi atau di Departemen Agamanya, jadi hal yang bersifat teknis di dalam doa, rangkaian doa dan lain sebagainya itu tidak dilakukan Abdi Dalem Pengulon. Jabatan barunya kemudian dimanfaatkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan ilmunya. Pada waktu piket misalnya, serambi masjid sering digunakan untuk memberikan pengajian pada yang membutuhkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah untuk kedua kalinya pada tahun 1903. Dia tinggal selama 1,5 tahun untuk belajar kembali. Dari sinilah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai membaca kitab-kitab pembaharu Islam dari luar negeri, seperti kitab dari Ibnu Taimiyah, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Sayyid Rasid Ridho. Dahlan sebenarnya adalah seorang yang peka sekali ya, sensitif sekali terhadap ide-ide baru setelah dia pergi ke Mekah. Dan kemudian ide-ide itu dicernakannya, dikonfrontasikannya dengan kenyataan umat Islam yang ada di Indonesia. Kenyataan itu bagaimana? Yang pertama kemiskinan, yang kedua keterbelakangan, dan yang ketiga kebodohan. Bagi Dahlan ketiga ini, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, itu musuh Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering juga dijuluki sebagai manusia amal ya. Panti asuhan kan zaman Nabi nggak ada, zaman Nabi. Ini satu ide kreasi baru untuk bagi anak-anak yatim yang jumlahnya semakin banyak untuk diberikan kehidupan yang layak. Kemudian panti jompo, ada lagi rumah miskin ya, yang letaknya di pinggir Kali Winongo itu, ada masjidnya itu di Kali Winongo itu. Dan disitulah kreasi dari Ahmad Dahlan dan murid-muridnya itu ternyata pada waktu itu mengawinkannya itu masalah agama dan masalah sosial, kesejahteraan masyarakat itu. Pada suatu ketika, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pergi tanpa pamit. Tak lama kemudian, ia pulang dengan membawa pengemis dan gelandangan. Lalu ia mandikan, memberikannya pakaian dan makanan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan hal tersebut. Ia ingin mengaplikasikan surat Al-Ma'un ayat 1-7, di mana dalam ayat tersebut diwajibkan untuk memuliakan para fakir miskin dan para yatim piatu dengan harta yang kita punya.
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang yang mempunyai kemauan yang besar untuk mencari kebenaran. Kiai Ahmad Dahlan yang meluruskan gitu. Oh, berarti dulu garisnya ini, Bu? Iya, dibuatkan itu, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin yang arahnya harus ke sini gitu. Ini lingkarannya. Oh, lingkaran ini. Ini lingkaran. Nah, ini arah kiblatnya. Ini siapa yang Kiai Dahlan. Ini kan lurus. Makanya enggak boleh dirusak. Sebagai seorang yang ahli dalam ilmu falak, mengetahui banyak masjid di Jawa yang tidak mengarah ke Masjidil Haram di Mekah, ia pun dengan sungguh-sungguh ingin membenarkan masalah kiblat. Ia menyadari bahwa hal tersebut tidaklah ringan. Dengan cemas, ia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan ulama-ulama di suraunya. Dari ulama yang hadir, datang pula beberapa pemuda yang sengaja mendengarkan pembicaraan tersebut. Kiai Dahlan sebenarnya dia hanya mempraktekkan, memberikan pelajaran bahwa setelah kita mengenal pelajaran geografi, ilmu bumi secara umum, dan ini bisa dibuktikan melalui dengan global, maka di perpustakaan Kiai Dahlan itu ada global besar itu. Arah, di mana arahnya dari Indonesia ke Mekah, ke Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu. Kita sholat, arahnya sekian derajat. Kemudian ada perhitungan ilmu falak yang memberikan perhitungan bahwa arah kiblat itu bayang-bayang matahari, kalau bulan apa dan bulan apa itu kita tahu matahari pas di atas Masjidil Haram, pas di atas Ka'bah. Nah, kita bisa melihat meluruskan kiblat. Nah, sejak dari itu karena ada ilmunya, maka Kiai Dahlan introspeksi diri loh. Masjid-masjid di sini kok menghadapnya ke barat lurus. Selang beberapa hari, di saat Kiai Penghulu memasuki masjid, ia terkejut karena lantai masjid garis menghadap ke barat laut. Kiai Penghulu pun marah besar. Ia menyangka khotib Aminlah yang melakukan itu. Dipanggillah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mempertanggungjawabkannya. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tidak melakukannya, ia pun membela diri. Baru beberapa hari kemudian diketahui siapa pelakunya. Mereka adalah para pemuda yang ikut mendengarkan pembicaraan para ulama tentang kiblat di surau milik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tak dinyana, masalah kiblat selanjutnya menjadi pelik. Tepatnya pada tahun 1899, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan tengah membangun dan memperluas suraunya serta merubah kiblatnya mengarah ke Ka'bah. Di lain tempat, Kiai Penghulu mengutus utusannya menjumpai Kiai Haji Ahmad Dahlan agar suraunya dibongkar. Bagi Kiai Penghulu, arah kiblatnya tidak sesuai dengan Masjid Gede Kauman. Dengan tegas, Kiai Haji Ahmad Dahlan menolak membongkarnya. Penolakannya menuai tragis. Kiai Penghulu yang keras kepala kemudian mengutus anak buahnya dengan dibantu pihak pemerintah Hindia Belanda membongkar surau tersebut. Senja hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan rumahnya sementara waktu karena tidak kuat melihat suraunya dirobohkan. Benar adanya. Sepulangnya di rumah, ia melihat suraunya telah dirobohkan.
perasaan sedihnya membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir untuk pergi dari Yogyakarta. Pagi hari, dengan diiringi istrinya, ia pun bergegas meninggalkan kota. Kiai Haji Muhammad Saleh kemudian menyusul untuk membujuknya kembali. Dahlan! 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 Mau kemana engkau? Pulanglah engkau. Engkau tidak boleh pergi. Buat apa aku di sini? Atas nama seluruh keluarga, aku melarangmu pergi. Surauku sudah tak ada lagi. Kita dirikan dan kita bangun surau baru lagi. Maka pulanglah engkau. Ia berjanji akan membangunkan lagi suraunya. Bujukan itu akhirnya berhasil, namun surau tersebut berkiblat masih ke arah barat lurus. Kalau mereka belum suka menerima ilmuku yang benar, di belakang hari mereka akan insaf dan menuruti pendapatku yang menurut ilmu itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung pula dengan Budi Utomo dan menjadi guru agama Islam untuk para siswa Quick School yang saat itu merupakan sekolah pemerintah. Saat ini telah berganti menjadi SMU Negeri 11 Yogyakarta. Dalam kesibukannya pada tahun 1912, ia juga mendirikan sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di rumahnya, dengan sistem klasikal di mana terdapat meja dan kursi serta mempelajari pengetahuan umum. Pada waktu itu pendidikan yang sistematis, yang terstruktur, yang bisa dievaluasi itu hanya ada contohnya di sekolah-sekolah yang dikembangkan oleh gubernemen, oleh Belanda dan orang-orang Kristen. Maka kemudian Kiai Dahlan menganggap bahwa pendidikan model sekolah itu merupakan satu bentuk pendidikan yang bisa membangkitkan kemampuan pada masyarakat muslim pada umumnya. Murid-muridnya adalah anak-anak sekitar tempat tinggalnya. Pada awalnya, mereka merasa canggung dan asing dengan sistem ala barat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan tengah mengadakan modernisasi dalam bidang pendidikan, meniru apa yang dilakukan saat ia mengajar agama di Quick School. Dari sistem pondok yang hanya mengajarkan ilmu Islam dan diajar secara perseorangan, menjadi sistem kelas dan juga ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai keyakinan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk memajukan masyarakat Islam di Indonesia salah satunya adalah dengan mengambil ajaran dan ilmu barat. Selain sebagai seorang tokoh agama di lingkungan Kauman, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang cendekia yang pandai memainkan alat musik seperti biola dan piano. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, musik menjadi media yang menarik untuk mengajak anak-anak serta remaja belajar. Pemikiran tentang pendidikan modern juga sempat ditentang oleh masyarakat sekitar Kauman sendiri. Ia dianggap sebagai orang murtad dan sering dijuluki sebagai Kristen halus. Karena memakai sistem sekolah barat dan mengajarkan menyanyi, hal ini dianggap berakibat suara mengaji Al-Quran dan lagu-lagu Arab kurang terdengar. Namun hal itu tidak membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan gentar. Ia tetap mengajar sekolahnya dengan sistem tersebut. Pada suatu hari, ada seorang anak didik Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga murid Quick School yang memperhatikan adanya papan tulis, bangku, dan meja di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Mengapa ruangannya harus seperti ini, Pak Kiai? Kelas ini bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Ini kelas untuk mengajar anak-anak seusiamu belajar agama Islam serta pengetahuan umum. Kenapa hanya Pak Kiai saja yang mengajar? Kenapa tidak dibantu oleh guru-guru yang lain? Saya takut jika Pak Kiai meninggal, siapa akan meneruskan kelas ini, Pak? Sejak saat itulah ia selalu merenung bagaimana membentuk sebuah perkumpulan. Setelah bertemu dengan Bapak Budi Harjo sebagai kepala guru Quick School dan Raden Dwi Yoswoyo untuk diminta pendapatnya, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan di mana anggotanya harus masuk dalam Budi Utomo agar bisa memenuhi syarat. Menurut Pak Kiai, apa nama perkumpulan ini? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Mengapa nama itu, Pak Kiai? Nama itu seperti nama perempuan. Muhammadiyah bukanlah nama perempuan. Itu adalah nama dari pengikut Muhammad. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Demikian juga dengan perkumpulan kita. Semoga bisa menjadi perkumpulan akhir zaman. Setelah mengajukan kepada Budi Utomo untuk mengurus berdirinya Perserikatan Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda, akhirnya pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, permohonan untuk mendirikan Muhammadiyah dikabulkan. Pengumuman resmi berdirinya Muhammadiyah dilaksanakan di akhir bulan Desember 1912 yang dihadiri oleh sekitar 60-70 orang. Hadir juga pengurus Budi Utomo dan undangan umum. Disinilah nampak bahwa Muhammadiyah berdiri diawali oleh karena perjuangan atas pendidikan. Sesungguhnya pendidikan yang dimaksud oleh Kiai Dahlan adalah pendidikan akal. Gitu. Bahkan Kiai Dahlan menyebut salah satu di antara yang penting bagi pendidikan akal itu ialah filsafat. Mengapa begitu? Ya karena dengan pendidikan akal maka manusia akan bisa memahami Al-Quran, akan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, karena Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu merupakan dua sayap dari Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan kepanduan yang diberi nama dengan Hizbul Waton. Berawal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan saat melihat kepanduan di Mangkunegaran, Solo. Hizbul Waton yang berarti golongan yang cinta tanah air, menggantikan Pathfinder Muhammadiyah dari nama kepanduan sebelumnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap bahwa kepanduan membawa manfaat yang tinggi terhadap anak-anak Muhammadiyah. Kaum wanita juga menjadi perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia mempunyai keyakinan bahwa dunia tidak akan maju dengan sempurna jika wanita hanya tinggal di dapur saja. Di dalam keluarga itu karena mengenai wanita. Karena yang sumber untuk mendidik anak adalah ibu. Lah ini calon ibu ini yang betul-betul dididik mengenai ketauhidan, mengenai toharoh. Dia kemudian mengumpulkan kaum perempuan untuk diberi pelajaran. Pada tahun 1914 dijadikanlah perkumpulan tersebut dengan nama Sapa Tresna atau Siapa yang Kasih Sayang. Murid-muridnya itu yang putri itu rambutnya bagian ini dipotong sedikit supaya kalau wudhu itu bisa kena air semuanya itu. Itu salah satu ciri dari murid Kiai Ahmad Dahlan. Kalau lihat orang tua kok ini, oh itu dulu mesti muridnya gitu. Dikarenakan budaya saat itu,
Wanita sangat identik dengan pekerjaan dapur, maka gerakan tersebut sempat pula mendapat tentangan dari masyarakat. Pada tahun 1918, namanya berganti dengan Aisyah. Organisasi ini resmi masuk dalam bagian Muhammadiyah pada tahun 1922. Setelah Aisyah terbentuk, muncul ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangun gedung khusus wanita. Agar tidak merasa malu untuk belajar agama seperti wudhu dan sholat, maka didirikanlah sebuah masjid khusus untuk kaum wanita yang diberi nama musola. Dalam setiap pembukaan pengajian dan penutupan rapat akhir tahun Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu menekankan pentingnya pengaplikasian Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai seorang ulama dan seorang cendekia, ia pun mencirikan gerakannya sebagai gerakan pembaharu dengan dua sasaran utama, yaitu gerakan pembaharuan dalam bidang pemikiran, dengan titik tumpu pemurnian atau purifikasi, serta pembaharuan dalam bidang sosial dan pendidikan. Karena semua gerakan pembaruan di mana saja, di semua unit peradaban itu memang dicerca, dicaci maki, dilawan, dimusuhi, tetapi diam-diam diikuti. Itu sudah semacam apa? Semacam aksioma itu ya. Jadi oleh sebab itu dia lakukan. Sementara itu di sisi lain, beliau memahami agama Islam sebagai agama yang sangat menekankan segi amalia. Atau dengan kata lain, agama Islam adalah agama yang menuntut pengamalan konkret. Dr. Sutomo mengagumi Kiai Dahlan dan mengagumi Muhammadiyah, dan kemudian ide tentang rumah sakit itu kan dari Dr. Sutomo. Itu jadi karena mengagumi bahwa dia belum pernah menyaksikan sebuah gerakan yang didasarkan cinta kasih. Gitu. Bahkan kemudian setelah saya baca lagi, ini merupakan satu gerakan yang melawan teori struggle for the fighters dari siapa itu lupa ya. Darwin. Disebut Darwin di situ. Lah ngene Mbak, pripun? Wah, boleh kan iku butuh kita ambuh brul. Trauma nggak sini nggih Bu ya? Ada leburan lah. Soalnya kita butuh ini pun biru udah buka. Aman nggih Bang ya? Aman. Disampaikan kepada saudara. Iya baik. Iya, nanti akan kami teruskan kepada seluruh masyarakat Jogja, Mbak Ferry. Ya, terima kasih, selamat siang. Mbak Ferry yang ada di Widoro Banguntapan. Yogyakarta, 27 Mei 2006. Gempa sempat membuat kota yang dikenal sebagai kota pendidikan ini terpuruk. Banyak gedung-gedung Muhammadiyah rusak parah. Salah satunya adalah Panti Asuhan Putra Muhammadiyah yang sebelumnya terlihat kokoh. Hanya dalam hitungan detik, luluh lantak oleh kekuatan bumi yang dahsyat. Anak-anak sementara ditampung di sebuah SD di sekitar panti. Kader Muhammadiyah mendatang ini sementara harus tidur seadanya di ruang yang tak semestinya itu. Harapan saya apabila pendidikan Muhammadiyah harus bisa istilahnya itu meninggikan pendidikan agama daripada pendidikan umum, karena jangan sampai sekolah Muhammadiyah itu istilahnya itu kalah dengan sekolah-sekolah negeri yang lain. Harus bisa mengedepankan pendidikan yang agama. Seperti kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan lain-lain, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. pendidikan adalah unsur utama dalam proses berdirinya Muhammadiyah.
jika mengacu pada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang sebuah makna gerakan pendidikan dan amaliyah. Maka, Muhammadiyah mendatang diharapkan mampu menjadi persyarikatan yang selalu memperhatikan wong cilik, para anak-anak yatim piatu, serta pendidikan yang menuju pada kemuliaan Islam. Dulu. 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 Dulu.